Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan pandangan alternatif dari penalaran neuroscience dan penalaran. Oke, di sini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Tri Haryati dengan NIM P3A520011. Kemudian saya akan melakukan screen terkait materi yang hari ini yang dibahas. Nah, ini terkait dengan yang pertama itu terkait dengan pandangan alternatif dari penalaran dan neuroscience penalaran. Oke. Nah, di pandangan alternatif penalaran itu perspektif alternatif tentang penalaran itu adalah teori proses ganda yang berpendapat bahwa dua sistem penalaran yang saling melengkapi itu dapat dibedakan. Yang pertama itu adalah sistem asosiasi atau asosiatif yang melibatkan operasi mental berdasarkan kesamaan yang diamati dan kedekatan temporal, yaitu kecenderungan hal-hal yang terjadi kedekatan dalam waktu. Yang keduanya adalah sistem berbasis aturan, yang dimana melibatkan manipulasi berdasarkan hubungan antara simbol. Nah, di sistem asosiatif ini, itu dapat menghasilkan respon cepat yang sangat sensitif terhadap pola dan kecenderungan umum, di mana melalui sistem ini kita mendeteksi kemiripan antara pola yang diamati dan pola yang disimpan dalam memori. Kita mungkin lebih memperhatikan ciri-ciri yang menonjol, misal, yang sangat khas itu adalah tipikal, daripada mendefinisikan ciri-ciri sesuatu pola. Nah, sistem ini memperlakukan batasan yang agak longgar yang dapat menghambat pemilihan pola yang kurang cocok dengan pola yang dapat diamati. Sedangkan sistem penalaran berbasis aturan biasanya itu membutuhkan prosedur yang lebih disengaja. Terkadang itu lebih ribet, lebih rumit, dan untuk mencapai kesimpulan. Nah, kemudian sistem ini memperlakukan batasan yang mengesampingkan kemungkinan melanggar aturan. Terdapat bukti yang mendukung penalaran berbasis aturan berikut. Yang pertama itu, kita dapat mengenali argumen logis saat dijelaskan kepada kita. Yang kedua, kita dapat mengenali kebutuhan untuk membuat kategorisasi berdasarkan fitur yang menentukan meskipun ada kesamaan dalam fitur yang khas. Misalnya, kita dapat mengenali bahwa koin dengan diameter 3 inci yang terlihat persis seperti seperempat pasti palsu. Yang ketiga, kita bisa mengesampingkan kemustahilan, seperti kucing mengandung melahirkan anak anjing, kan nggak mungkin. Yang keempat, kita bisa mengenali banyak ketidakmungkinan, misal, kecil kemungkinan Kongres Amerika Serikat akan mengesahkan undang-undang yang memberikan gaji tahunan kepada semua mahasiswa penuh waktu. Dan itu merupakan sesuatu hal yang mustahil. Nah, kemudian terkait dengan neuroscience penalaran, di mana proses penalaran ini melibatkan korteks prefrontal, yang selanjutnya penalaran melibatkan area otak yang terkait dengan memori kerja seperti ganglia basal. Nah, setiap orang itu akan mengharapkan memori kerja dilibatkan, karena penalaran itu melibatkan integrasi informasi yang perlu disimpan dalam memori kerja saat diintegrasikan. Nah, ganglia basal ini terlibat dalam berbagai fungsi, termasuk kognisi dan pembelajaran. Area ini juga berhubungan dengan korteks prefrontal melalui berbagai koneksi. Sementara, setiap orang terlibat dalam integrasi informasi, yaitu memecahkan masalah, penalaran psikologistik dan bersyarat, korteks frontal lateral kiri serta basa ganglia diaktifkan untuk penalaran bersyarat dan silogistik. Namun, penalaran silogistik juga melibatkan aktivitas di korteks parietal si lateralnya. Nah, ada juga presynapse dan korteks frontal lateral ventral kiri. Jadi, penalaran silogis dan kondisional tampaknya ini melibatkan proses di berbagai bagian otak. Kemudian, terkait dengan pemahaman kognitif, itu ada tokoh Jean Piaget, di mana Jean Piaget ini merupakan tokoh yang meneliti tentang perkembangan kognitif dan mengemukakan tahapan-tahapan perkembangan kognitif. Oke, jadi Jean Piaget ini mengemukakan bahwa pengetahuan itu diperoleh secara pasif oleh seseorang, melainkan melalui tindakan atau action.
Nah, perkembangan pengetahuan anak itu bergantung pada seberapa jauh mereka aktif memanipulasi dan berinteraksi dengan lingkungannya. Kemudian perkembangan pengetahuan itu sendiri merupakan proses berkesinambungan tentang keadaan ketidakseimbangan dan keadaan keseimbangannya. Nah, kemudian Jean Piaget itu memiliki konsep penting dari teorinya. Nah, yang pertama itu ada skema, di mana skema ini adalah proses berpikir yang menciptakan, kemudian kita memperhalus lagi. Proses tersebut kemudian membuat perubahan, menyusun dan mengurusnya. Kemudian asimilasi itu menambahkan maklumat baru ke dalam skema yang sudah ada tanpa ada perubahan. Akomodasi itu menyesuaikan diri, mengubah dan memahami maklumat baru mengikuti skema. Dan adaptasi itu menyeimbangkan proses penyerapan dan pengubahan yang sesuai. Nah, teori perkembangan kognitif Piaget itu ada 3, itu terkait dengan skema. Skema itu adalah pola mental yang mengatur perilaku seseorang. Kemudian dilanjutkan dengan adaptasi, itu proses penyesuaian skema sebagai tanggapan atas lingkungan melalui asimilasi dan akomodasi. Sedangkan asimilasi sendiri itu proses memahami objek atau peristiwa baru berdasarkan skema yang telah ada. Di tahapan perkembangan Piaget, di mana psikologi perkembangan itu telah mencapai penemuan atau memahami perubahan intelektual yang terjadi saat kita tumbuh dari bayi hingga dewasa. Banyak yang secara khusus itu dipengaruhi oleh Jean Piaget ini yang mempelajari dan berteori tentang perkembangan anak selama lebih dari setengah abad, di mana penelitiannya telah mengorganisir serangkaian besar pengamatan kualitatif tentang perkembangan kognitif yang mencakup periode dari lahir hingga dewasa. Menurut Piaget, seorang anak itu memasuki dunia yang hampir tidak memiliki semua kompetensi kognitif dasar orang dewasa, tetapi secara bertahap mengembangkan kompetensi ini dengan melewati serangkaian tahapan perkembangan. Nah, di sini Jean Piaget itu membagi menjadi 4 tahap. Nah, di 4 tahap itu pertama itu adalah sensori motorik. Nah, di sini adalah saat lahir hingga 2 tahun. Nah, pencapaian utamanya itu pembentukan konsep atau keajikan objek dan kemajuan bertahap dari perilaku refleks ke perilaku yang diarahkan oleh tujuan. Nah, kemudian untuk tahap kedua itu adalah praoperasi. Praoperasi ini dari umur 2 hingga 7 tahun, di mana perkembangan kemampuan menggunakan simbol untuk melambangkan objek di dunia ini dia dapat menemukannya. Kemudian pemikiran masih terus bersifat egosentris dan terpusat. Nah, lanjut. Misalnya anak itu pertama kali dia mengetahui, di 2 tahun dia tahu air di dalam gelas, kemudian di tahap 2 sampai ke 7 tahun dia membayangkan bahwa air yang di dalam gelas itu seperti air yang jatuh dari langit. Nah, kemudian di tahap selanjutnya itu di operasi konkret itu 7 hingga 11 tahun, di mana ini perbaikan kemampuan berpikir logis, di mana kemampuan baru meliputi penggunaan pengoperasian yang dapat dibalik, kemudian pemikirannya tidak terpusat dan punya masalah kurang dibatasi oleh egosentrisme, kemudian pemikiran abstrak yang tidak mungkin. Nah, kemudian di operasi formal itu 12 tahun ke atas, di mana pemikiran abstrak dan semata-mata simbolik dimungkinkan, di mana masalah dapat dipecahkan melalui penggunaan eksperimentasi sistematik. Nah, lanjut di konservasi. Nah, cara konservasi paling umum mengacu pada pengetahuan tentang sifat-sifat dunia yang dilestarikan dalam berbagai transformasi. Pemahaman anak tentang konservasi berkembang seiring perkembangan anak melalui tahapan Piaget. Nah, di sini terbagi menjadi 3 tahap, ada konservasi di tahap motorik sensorik, ada konservasi pada tahap praoperasional dan operasi konkret, dan konservasi dalam periode operasional formal. Oke, di motorik sensorik ini seorang anak itu harus memahami bahwa objek terus ada selama transformasi dalam ruang dan waktu.
Misal, jika kain diletakkan di atas mainan dan diraih anak usia 6 bulan, bayi berhenti meraih dan tampak kehilangan minat pada mainan tersebut seolah-olah objek berhenti ada untuk anak ketika tidak lagi terlihat pada gambar. Di mana biasa menyimpulkan dari eksperimennya bahwa anak-anak tidak datang ke dunia dengan pengetahuan ini, melainkan mengembangkan konsep keabadian objek selama tahun pertama. Di mana juga menurut Piaget, konsep ketetapan objek ini berkembang secara perlahan dan merupakan salah satu perkembangan intelektual utama dalam tahap motorik sensorik. Kemudian konsep ketetapan objek ini berkembang secara perlahan dan merupakan salah satu perkembangan intelektual utama dalam tahap motorik sensorik. Nah, kemudian di konservasi pada tahap proporsional, ini terdapat sejumlah kemajuan penting dalam konservasi terjadi pada usia sekitar 6 tahun, di mana menurut Piaget merupakan transisi antara tahap pra-operasional dan tahap operasional konkret. Sebelum usia ini, anak-anak terbukti memiliki beberapa kesalahan mencolok dalam penalaran mereka. Kesalahan ini mulai diperbaiki sendiri pada saat ini. Sebagai orang dewasa, kita hampir seketika dapat mengenali bahwa ada 4 buah apel dalam mangkok, dengan yakin dapat mengetahui bahwa apel ini akan tetap menjadi 4 buah ketika dimasukkan ke dalam kantong. Itulah jika kita memisalkannya. Kemudian ada konservasi dalam periode observasi formal. Ketika anak-anak mencapai periode formal operasional, pemahaman mereka tentang konservasi mencapai level abstraksi yang baru, di mana mereka mampu memahami konservasi ideal yang merupakan bagian dari ilmu pengetahuan modern, termasuk konsep-konsep seperti kekalahan energi dan kekekalan gerak. Nah, dalam dunia tanpa gesekan, sebuah objek yang pernah berlanjut, di mana sebuah abstraksi yang tidak pernah dialami anak. Namun anak mulai memahami abstraksi ini dan cara yang terkait dengan pengalaman di dunia nyata. Nah, ini saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan topik kita, yaitu pandangan alternatif penalaran dan neuroscience penalaran, di mana intinya adalah melibatkan semua yang ada di memori otak terkait baik itu secara dari usia kita 2 tahun maupun sampai ke tahap yang lebih lanjut. Oke, sampai situ saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.